heboh dan mengejutkan. Masyarakat Dili Timor Leste terpukau pada sosok artis Indonesia, Nadia Vega, yang baru-baru ini berkunjung ke Dili. Nadia Vega dan timnya ke ibu kota negara Timor Leste ini karena memenuhi undangan pemerintah Timor Leste guna mengikuti rangkaian festival budaya dengan tajuk Tassie Fest yang digelar di kota Dili dan diliput secara eksklusif oleh Intens Investigasi. Kehadiran Nadia Vega dan timnya disambut secara spesial oleh Perdana Menteri Sanana Gusmao di Istana Presiden, yang ditandai dengan penalungan tais, kain tenun khas Timor Leste, langsung oleh Sanana Gusmao. Nadia Vega juga diajak berkeliling Istana Presiden oleh Presiden Jose Ramos Horta. Lalu, sang presiden juga mengantar Nadia Vega berkeliling kota Dili menggunakan mobil yang biasanya dipakai untuk mengantar tamu kenegaraan, dan disupiri langsung oleh orang nomor 1 di Timor Leste ini. Bahkan, Nadia Vega diajak ke Palacio Nobre, kediaman resmi presiden, di mana ia sampai dihantui rasa gugup. Berada di Dili, Nadia Vega juga menyempatkan waktunya berkunjung ke patung Cristo Rei, patung kolosal Yesus Kristus yang terletak di Tanjung Fatukama Dili, setinggi 27 meter di atas bola bumi dan berhasil naik hingga ke puncak. Tak hanya itu, beberapa spot wisata di sekitar kota Dili juga disambangi Nadia dengan seru dan menyenangkan. Dan di malam puncak Festival Budaya Timor Leste, Nadia Vega tampil menghibur masyarakat kota Dili dengan kemampuannya sebagai DJ alias disc jockey. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Artis Nadia Vega mendapat kesempatan berkunjung ke negara tetangga Timor Leste baru-baru ini. Ia mendapat undangan khusus dari pemerintah Timor Leste untuk tampil menghibur masyarakat di kota Dili dalam rangkaian Festival Budaya Tassie Fest. Kunjungannya yang diliput secara khusus oleh tim Intens Investigasi ini juga sekaligus untuk menikmati liburan singkat di daerah bekas provinsi ke-27 di Indonesia ini. Usai mendarat di Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato Timor Leste, Nadia Vega dan rombongan beranjak ke Istana Presiden Timor Leste dan disambut dengan hangat yang ditandai dengan pengalungan kain tais, kain tenun khas Timor Leste, oleh Perdana Menteri Sanana Gusmao. Usai bertemu dengan sang Perdana Menteri, Nadia Vega juga berkesempatan untuk bertemu Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Selesai mendapat kesempatan wawancara dengan orang nomor 1 di Timor Leste ini, Nadia diajak berkeliling Istana Kepresidenan. Seperti diketahui, Istana Presiden ini serta museum di dalamnya juga sempat dikunjungi oleh mendiang Paus Fransiskus saat ia berkunjung ke Timor Leste pada tahun 2024. Wah, kelihatan capeknya nih pemirsa, tapi nggak apa-apa. Memang tadi kita tuh berangkatnya dari jam 2 pagi di Jakarta dulu. Terus aku dan Anji dan tim besar, kita mampir dulu ke Bali. Di Bali itu kita dijemput sama Louis. Dari Bali kita ke sini. Akhirnya kita sampai juga. Hello. Nadia from Indonesia also. What do you do? I'm a socialpreneur and I was an actress and I was also a musician. But I'm going to DJ. You are a singer. Singer? I can sing if you want to, yes. Yes. I love you. You say, Yeah. I love you too. Okay, I love you too.
Pemirsa, aku tuh agak deg-degan ya, soalnya sekarang ini kita akan one-on-one ketemu sama presidennya Timor Leste. Oh my god, aku persiapannya, outfitnya coba. Let's go, kayaknya ditungguin nih. Tuh kan alarmnya sudah ditungguin, let's go. How do you envision this principle becoming a model for sustainable festival like Tassie Fest? The ideal strategy, ideal policies in any country to improve the lives of people who are poorer, disfranchised, to close the gap between the haves and the have-nots. And that means to correct injustices in the development world. Sudah tenang ya sekarang. Tapi lihat, ini ada foto dengan Pope. Ya, Pope kemarin datang kunjungan terakhir Pope ke sini tahun lalu, dan nanti kita akan lihat hall yang Pope kunjungi, dan juga kita akan ke Asian Hall. Ini adalah satu-satunya istana di Asian yang memiliki Asian Hall. This is all Asian Hall. Oh, Asian Hall. Indonesia. Coba. Nah, di sini ada Indonesia nih. Wow, ada geografinya. Ada Pak Prabowo, ya, ada. Pemirsa, ada satu lagi nih. Kita akan masuk ke Pop Hall. Permisi, saya masuk dulu ya. Wah, ini dia Pop Hall. Ini seperti ruangan museum gitu ya, tapi kan karena memang di Timor Leste ini memang kebanyakan adalah Kristen, Katolik, jadi mereka sangat welcome Pope di sini. Wah, ini ada Pope sama Pasanana yang kemarin. Dari Istana Presiden, Nadia Vega bahkan diantar secara khusus oleh Presiden Ramos Horta. Nadia diajak Presiden Ramos Horta berkeliling kota Dili menggunakan mobil spesial berwarna biru yang biasanya digunakan untuk mengantar tamu-tamu kenegaraan. Nadia Vega mengaku merasa bahagia dan sangat senang karena bisa disupiri langsung oleh Presiden Timor Leste yang dikenal rendah hati ini. Nadia Vega dan rombongannya diajak ke Palacio Nobre yang merupakan rumah kediaman pribadi Presiden Ramos Horta. Nadia, selain mengaku bangga, juga merasa gugup ketika tiba di rumah pribadi Presiden Ramos Horta. Oh my God, aku dijemput Bapak, protokolnya tidak ada? Sendirinya? Bagus. Wherever you take me, Mr. President. Pemirsa, sekarang lagunya lagu Bengawan Solo. Thank you so much for choosing that for us. And where are we going today? Now we are going to up the hills, Yeah. half hour from here. Up there, a beautiful tropical forest, a great look to the city. There is a cafe there. Ya. Pemirsa, ternyata aku kira di sini santai sekali, tidak ada protokol. Ternyata memang harus ada protokol, cuman tidak terlihat. Jadi di belakang itu ada protokol juga yang ikutin kita gitu. Jadi kita aman. Dan yang akunya sih nggak apa-apa ya, presidennya harus aman ya. Pemirsa, kita mau ada akses lihat official tempat residensinya government. Wah, nggak semua bisa akses nih. Wah, yes! Today is our special day. This is the wall begin. This is the wall begin here. I see. Really? Tadi kita di jalan, aku dijemput, terus sekarang diajak ke rumahnya, official residency. Residence. Oh my God! Thank you so much, Pak Presiden. Okay, so can you let us know what is this? So this is the official residence of the president, built during the Portuguese time Yeah. in the 50s.
lihat-lihat boleh? Bisa aja. Ya, terima kasih. Wah, bagus ya. Berkunjung ke Timor Leste tanpa mencicipi kuliner khas tradisional yang paling terkenal seperti tukir bibi dan saboko, tempatnya kurang afdol. Tukir bibi adalah makanan olahan daging kambing dengan berbagai racikan bumbu dan disantap dengan suguhan ketupat. Tukir bibi rupanya mampu menggoyang lidah Nadia Vega. Setelah mencicip tukir bibi, Nadia tampak penasaran dengan cara meraciknya hingga cara masaknya. Ia pun turun tangan langsung mencoba memasak tukir bibi. Halo pemirsa, masih di Dapur Timor Leste, tapi sekarang aku nggak sendirian nih. Ada ini nih, siapa ini? Namanya George. George? Yeah. Aduh susah ya. George. Aku mau masak masakan khas Timor Leste. Namanya? Tukir bibi. Apa itu? Tukir bibi, apa itu? Tukir bibi itu dari daging kambing. Oke, panas ya. Panasin dulu. Jangan langsung di tangan ya, jangan dimasak tangannya. Tangannya kosong. Oke, silakan. Terus minyak sedikit. Minyak sedikit saja, oke. Karena ini kan tadi sudah dimasak. Jadi kita tinggal pakai aja ini sedikit. Oke. Ini sedikit. Aku bantu ini ya. Oke, bisa. Kalau gitu kita sup. Oke, bisa. Oke, ini udah selesai. Berarti kita plating. Wah, gampang nih pemirsa gitu. Aku tinggal masuk. Oke, aku coba ya. Gostu. Dalam perjalanan Nadia Vega di sela-sela Tassie Fest di Dili, ia mengunjungi patung Cristo Rei atau yang juga dikenal sebagai patung Kristus Raja. Sebuah patung kolosal Yesus Kristus yang terletak di Tanjung Fatukama Dili, setinggi 27 meter di atas bola dunia. Untuk sampai di Cristo Rei, pengunjung melewati pantai Arya Branca yang juga terkenal dengan hamparan pasir putihnya yang eksotis. Dan untuk sampai di puncak Cristo Rei, pengunjung harus menaiki 500 anak tangga. Setelah berusaha sekuat tenaga dengan semangat yang membara dan kakinya lecet, Nadia Vega berhasil juga sampai di puncak. Konon, dari puncak Cristo Rei, pengunjung bisa menatap selayang pandang pulau yang berbentuk buaya dengan Tanjung Fatukama di mana patung Cristo Rei berdiri sebagai kepalanya. Konon pula bahwa orang Timor Leste mempercayai bahwa buaya tersebut sakral. Selamat datang di Arya Branca. 5 menit atau 10 menit kita berhenti dulu di pantai. Terus kaki kita masuk ke dalam sand. Dan aku pengen banget lihat patung yang sama dengan yang di Brazil. Yang patung di atas ya. Pemirsa silat, sekarang kita ada di Cristo Rei. Ini itu tadi kita udah manjat udah lumayan ya. Sempat luka ya. Salah kita mau glam tapi ternyata salah kostum ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita udah lihat patungnya dan kalau nggak salah ini ada di beberapa tempat juga ya. Itu di beberapa negara, terutama di Brazil. Yang paling besar di Brazil, di Timor Leste sendiri, sama di Flores kalau Indonesia. Kita ke atas lagi, masih sekitar 60-70 anak tangga. Kita sudah sampai di puncaknya dan ini ada Australia, di situ ada Timor Leste dan di situ ada Indonesia. Jadi dekat banget ini dari Bali ya. Kalau kita lihat mapnya, nah Timor Leste ada di sebelah situ tuh. Ya, ini adalah patung yang sangat ikonik dan must visit kalau ke Timor Leste. Wow. Serunya perjalanan Nadia Vega ke Timor Leste hingga bertemu dengan Presiden Timor Leste José Ramos Horta dan Perdana Menterinya Xanana Gusmao. Lantas, seperti apa pula keseruan Nadia Vega ketika menghadiri Festival Budaya Tassie Fest di sana?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga, channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Perjalanan seru Nadia Vega di Timor Leste secara eksklusif bersama tim Intens Investigasi untuk menghadiri rangkaian acara Festival Budaya Tasifest diisi pula dengan kunjungannya ke Pantai Area Branca di sudut timur kota Dili. Di sini, Nadia Vega sekaligus menikmati makan siang, disuguhkan menu ikan bakar dan ayam bakar khas Timor Leste. Kemudian, Nadia Vega menikmati suguhan pesona alam Pantai Area Branca yang eksotik, tenang, bersih dengan langit yang terlihat biru dan angin yang sejuk. Ketika melihat sampan tradisional masyarakat Timor Leste, Nadia Vega tak sabar mencoba, sekaligus mengantarnya ke tengah laut untuk diving. Nadia Vega mengaku senang karena bisa berenang di Laut Timor yang bersih serta menikmati pemandangan kota Dili dan patung Kristus Raja dari tengah laut. Halo pemirsa, sekarang aku sudah ada di pantainya nih. Tadi kita udah makan dan sekarang aku bertemu teman baru. Halo Bapak. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bisa bahasa Portugis? Bisa. Aku udah gak sabar banget pengen coba berenang di sana. Dan yang aku paling seru itu aku suka banget sama yang lebih tradisional ya. Ada juga kalau misalnya mau coba untuk yang kanu pakai paddle bisa, paddleboard bisa. Tapi kalau hari ini aku lagi pengen banget lihat kanu. Wah, seru banget. Kapal tradisional, terus tiba-tiba ada salah satu tim kita yang pakai kanu, terus akhirnya kita berenang bareng. Nah ini dia yang aku dapatkan adalah ilham karena tadi sangat tenang sekali ya pemirsa. Dan apalagi ini tuh kita bisa lihat ada kayak cahaya dari awan-awannya dan tadi tuh sempat seperti benar-benar cerah banget cuacanya. Jadi aku dan tim semuanya berenang indah, damai dan nggak terlalu banyak suara gitu. Jadi itu seru banget. Selain itu, Nadia Vega juga mengajak tim Intens Investigasi menyaksikan rangkaian acara Festival Laut dalam suguhan pawai di jalanan kota Dili. Dalam pawai dipamerkan aksi drum band anak-anak sekolah Timor Leste. Hingga ada pula suguhan pesta custom berbentuk kura-kura, gurita, penyu, dan lain sebagainya yang memperlihatkan budidaya laut di Timor Leste. Acara ini juga dihadiri oleh Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao dan Presiden Timor Leste Ramos Horta. Halo pemirsa, sekarang sebenarnya kita udah ada di belakang paradenya banget nih. Dengar-dengar akan ada Pak Xanana, juga ada Pak Josep, which is the president. I'm excited, aku juga deg-degan ya. Ya, karena ini memang mempromosikan tentang lingkungan dan juga tentang keindahan laut yang kita harus semua lindungi. Wah, ini seru sekali. Ada gurita, ada penyu juga di situ. Hai, halo, wah seru sekali. Halo, hai, iya. Wah ini kayaknya tradisional. Apa jadi apa ini? Jadi
jadi kurung ya. Ayo ya, kita kesana ya. Can I see this? Wow, look. Look at this, so nice. And I promise it. Prime President, hi! Oh, come here. Prime Minister Sanana! Prime Minister! Hello! Hello, Pak Sanana! Halo! Selamat pagi! Halo! Wah, aku masuk sini. Just want to say hi. Hello! Thank you, Bapak. Pak Presiden! Halo, Pak Presiden, how are you? Hello. Okay, we just gotta say hi. Bye-bye. Woohoo. Tahun ini katanya kan pasti pusing banget ya. Kalau misalnya kita lihat nanti tambah lama tuh tambah banyak karena sepertinya kalau untuk misalnya kita ngomongin tentang plastik, plastik itu nggak akan kemana-mana. Memang susah sekali untuk menghindari plastik, bahkan di dalam sikat gigi kita aja itu ada plastiknya juga. Permen karet aja itu juga ada plastiknya. Iya, semangatnya seru sih ya, karena bukan cuma aku di sini, aku bukan sebagai expert, mereka dari Santos. Terus juga ada satu lagi dari kakak kita ada di sebelah sana juga belajar bersama-sama. Kalau untuk aku sih bukan dari expert, tapi kayaknya mereka banyak antusias sekali ya dengan perkembangan sustainability dan karena kan kita di sini di Ocean Week. Jadi Tasi Fest juga artinya Tasi itu artinya ocean, laut. Jadi kita ngomongin gimana tentang lingkungan, tentang semuanya gitu. Cuman ini bukan kayak tanya jawab serius, tapi memang sama-sama belajar. Tampak heboh ketika artis Nadia Vega hadiri festival laut di Timor Leste. Lantas, seperti apa pula penampilan Nadia Vega di panggung musik Festival Budaya Tasi Fest Timor Leste 2025? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga, channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Puncak kehadiran Nadia Vega di Timor Leste, ia tampil di panggung musik Festival Budaya Tasi Fest atau Festival Laut 2025. Nadia Vega menunjukkan kemampuan bermusiknya sebagai disc jockey di hadapan 20.000 penonton, termasuk tamu penting dari berbagai negara. Panggung ini dihadiri pula oleh Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao dan Presiden Timor Leste Ramos Horta, serta sederet tamu negara lainnya. Nadia Vega tampil energik di balik peralatan DJ hingga membuat suasana memanas oleh ritme musik DJ yang menghentak dan membuat puluhan ribu penonton serentak bergoyang bersama. Penampilan Nadia Vega sebagai DJ semakin semarak oleh tampilan kostumnya yang unik. Nadia memakai baju dengan bahan dari onderdil mobil berupa baut yang dipadukan dengan bahan tas bekas milik omanya. Inilah liputan eksklusif Intens Investigasi, penampilan memukau Nadia Vega di panggung Tasi Fest Timor Leste 2025. Halo pemirsa, aku sudah ada di belakang panggung lagi. Ini hari kedua. Udah semangat, tapi aku udah ada ten-tennya kan sedikit tuh, karena tadi kita berenang. Iya. Wah, sebenarnya ini tuh ada sekitar 20.000 orang, terus ada Perdana Menteri dari Mozambik.
Prime Minister dari Mozambik, terus banyak banget VIP yang datang karena negara-negara yang semuanya berbicara Portugis, semuanya sedang ada di sini gitu, dan kayaknya banyak yang datang juga. Jadi tadi tuh belum kepikiran kalau aku akan manggung, terus tiba-tiba kepikiran, wah aku lupa persiapan nih, lupa kalau aku akan perform gitu. Gak nyangka sekali ya, karena kan memang aku udah off dari dunia entertain udah lama sekali, udah hampir 1 dekade. Tapi mungkin memang teman-teman di Dili banyak yang nonton sinetron zaman dulu. Mungkin yang seumur aku sudah membesar dan masih ingat aku. Baik sekali. Terus walaupun mereka banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia ya, agak unik ya kayaknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.